Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Kali ini saya akan membahas bab tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Yang pertama, memahami makna kejujuran. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Yang ketiga, penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami makna kejujuran. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan asyidku atau syidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arabnya itu al-kazibu. Secara istilah, jujur atau asyidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan ketegasan dan kemantapan hati, dan juga sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Pembagian sifat jujur. Nah, Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah SWT. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Dan barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini juga. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Nah, kejujuran merupakan pondasi atau tegaknya suatu nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, orang-orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 70. Dan yang kedua, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur berada pada Quran Surat Al-Ma'idah Surat ke-5 ayat 8, Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 119, dan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama, Quran Surat Al-Ma'idah Surat ke-5 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kandungan ayat tersebut, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah SWT, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan dunia.
Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabatnya dan kerabatnya sendiri. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, kandungan ayat tersebut, dalam ayat ini Allah menunjukkan seruannya dan memberikan dukungan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung dengan kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Yang selanjutnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajul yasduqu wa yataharra syidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajul yakdzibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga, dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan. Dan kejahatan menuntunmu ke neraka, dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan hadis tersebut dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke Tabu untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Menurutnya, hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa, ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah tersebut. Sekembalinya pasukan Rasulullah ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasul menjadi murka, begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah yang menjelaskan bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Allah benar-benar telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit setelah hingga saja hati sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad sampai-sampai mereka merasa menderita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ketika ia diberi kabar gembira bahwa Allah telah menerima taubatnya dan Rasulullah telah memaafkannya, Ka'ab berkata, "Demi Allah, tiada ada nikmat terbesar dari Allah setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku kepada Rasulullah dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta.
Sesungguhnya Allah berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan. Dan yang selanjutnya, penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Jadi kalau kita mau pergi kemanapun, meskipun dekat apalagi jauh, kita wajib meminta izin kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita tidak mampu itu, jangan kita memaksa untuk meminta apa yang kita pinta itu. Intinya jangan sampai meminta di luar kemampuan kedua orang tua kita. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua kita itu tidak mengetahuinya. Jadi kalau emang kita tidak diberi upah, ya jangan diambil. Kalau emang orang tua kita sudah bilang kembaliannya ambil aja, itu ya udah diambil, gak apa-apa. Yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Nah, hal ini yang sering terjadi. Nah, hal tersebut itu bukan termasuk tolong-menolong dalam kebaikan, meskipun kita membantu teman kita, memberi jawaban kita kepada teman kita, itu bukan termasuk tolong-menolong dalam kebaikan, akan tetapi termasuk dalam tolong-menolong dalam kejelekan. Dan yang selanjutnya, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang ke sekolah atau ketidakhadirannya itu. Jangan dengan alasan izin, akan tetapi nyatanya itu tidak ada halangan apapun, hanya malas aja. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. Dan yang selanjutnya, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. Jadi kalau kita diundang seseorang itu, kalau kita memang tidak ada halangan, kita wajib menghadiri undangan tersebut. Dan yang selanjutnya, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Intinya jangan terlalu banyak janji. Dan yang terakhir, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita menemukan sesuatu itu, misalnya uang di sekolah, kalau tidak ada yang mengaku uang tersebut punya siapa, kita itu harus memberinya kepada pihak yang bertanggung jawab. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.